Kebanyakan orang hanya memahami ketika diri mereka mengalami berbagai kejadian supranatural. Semua itu disebabkan karena adanya sosok kodam, entah yang berasal dari leluhur atau berasal dari luar garis keturunan, telah datang dan menjaga diri dia. Memang, salah satu penyebab terjadinya kejadian supranatural bisa berasal dari sosok kodam. Akan tetapi, beberapa orang khusus yang terlahir dengan memiliki sebuah pusaka gaib di dalam tubuhnya juga bisa mengalami peristiwa-peristiwa supranatural yang terjadi dikarenakan respon pusaka gaib itu terhadap energi-energi tertentu di sekitar kita. Dan pastinya teman-teman, kejadian-kejadian supranatural yang disebabkan oleh sebuah pusaka gaib memiliki ciri khusus tersendiri dibandingkan kejadian-kejadian supranatural yang dikarenakan keberadaan sosok kodam. Hanya saja terkadang beberapa kejadian supranatural yang muncul dikarenakan adanya sebuah pusaka gaib seringkali tidak disadari dan dianggap hanya sebuah kejadian biasa yang umum terjadi kepada setiap orang. Padahal sekali lagi, kejadian itu hanya akan dialami oleh diri kita yang telah tertanam sebuah pusaka gaib. Lalu, apa saja sebenarnya kejadian yang hanya dialami ketika tubuh kita memiliki pusaka gaib? Simak video ini sampai habis. Salah satu ciri khas khusus ketika kejadian supranatural yang kita alami disebabkan karena adanya sebuah pusaka gaib adalah kita bisa merasakan kejadian tersebut secara langsung melalui tubuh kita. Ya teman-teman, biasanya ketika kita mengalami sebuah kejadian supranatural yang disebabkan oleh sosok kodam, kita hanya akan bisa merasakan kejadian tersebut melalui sebuah insting, perasaan, ataupun kebatinan. Berbeda dengan kejadian supranatural yang dikarenakan sebuah pusaka gaib, tubuh kita sendirilah yang akan merespon kejadian-kejadian supranatural tersebut. Sebagai contoh, ketika kita datang mengunjungi suatu tempat dan ternyata tempat tersebut telah dihuni oleh makhluk alam gaib, mungkin kita tidak melihat wujud dari sosok gaib itu. Kan tetapi muncul sebuah respon tertentu pada bagian tubuh kita yang telah terdapat sebuah pusaka gaib. Misal, jika pusaka gaib tersebut ada di kening kita, maka secara tiba-tiba kita merasakan kening menjadi berdenyut atau terasa panas, atau seperti ada yang sedang menekan kening kita. Apalagi jika sosok gaib yang ada di tempat itu memiliki energi yang berlawanan dengan energi pusaka gaib kita, maka apa yang kita rasakan tadi bisa lebih kuat kita rasakan. Mungkin teman-teman ada yang sering mengalami hal ini dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, apakah arti dari kejadian yang teman-teman rasakan? Ya, jika seandainya respon tubuh yang kita rasakan saat berdekatan dengan sebuah makhluk alam gaib membuat kita menjadi rileks, santai, dan lebih nyaman, maka sejatinya makhluk alam gaib yang ada di sekitar kita merupakan makhluk alam gaib yang memiliki energi sama dengan energi yang berasal dari pusaka gaib kita. Namun sebaliknya, jika respon tubuh kita justru terasa sangat mengganggu atau membuat kita sakit dan merasa tidak nyaman, maka energi sosok gaib yang ada di sekitar kita berlawanan dengan energi pusaka gaib dan kita diwajibkan untuk pergi dari tempat itu. Agar pastinya kita tidak merasakan dampak-dampak buruk dari sebuah benturan energi. Selanjutnya teman-teman, yang seringkali menjadi ciri khas khusus ketika seseorang memiliki sebuah pusaka gaib di dalam tubuhnya adalah saat orang tersebut diterawang secara kebatinan, maka akan nampak sebuah cahaya terlebih dahulu pada titik tertentu di tubuhnya yang telah tertanam pusaka gaib. Ya teman-teman,
Biasanya secara umum, saat saya mencoba melihat orang lain melalui kebatinan, saya akan langsung melihat berbagai sosok gaib yang sejatinya paling sering dekat dan berada di sekitar orang itu. Namun berbeda jika ternyata orang tersebut memiliki sebuah pusaka gaib di dalam tubuhnya. Selain saya melihat berbagai wujud makhluk alam gaib, juga akan muncul sebuah energi yang terpancar dari bagian tubuh yang telah tertanam pusaka gaib. Dari yang sering saya lihat, biasanya energi yang terpancar bisa berupa cahaya putih, cahaya kuning keemasan, atau cahaya berwarna merah. Nah, jika seandainya mungkin teman-teman pernah mencoba meminta seseorang menerawang secara kebatinan diri teman-teman, namun ternyata orang tersebut hanya melihat sebuah cahaya di titik tertentu bagian tubuh teman-teman. Terlebih lagi yang mereka lihat memiliki warna yang sama seperti yang saya katakan tadi. Maka yang mereka lihat besar kemungkinannya adalah energi dari pusaka gaib yang ada di dalam tubuh teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal ini juga akan ada yang bertanya, apakah bedanya cahaya yang muncul saat kita diterawang berasal dari kodam, pagar gaib, atau pusaka gaib? Ya, jika cahaya atau energi yang dilihat oleh orang lain berasal dari pusaka gaib yang tertanam di dalam diri kita, maka cahaya yang muncul hanya akan ada pada titik tertentu pada tubuh kita. Misal, pusaka gaib itu tertanam di dalam dada kita, maka cahaya yang muncul saat orang lain menerawang kita hanya akan ada di sekitar dada kita. Dan jika orang yang menerawang kita memiliki mata batin yang lebih tajam, maka jika dia melihat lebih fokus pada cahaya tersebut, diri dia bisa melihat secara jelas wujud asli dari pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya teman-teman, ketika kita telah memiliki pusaka gaib di dalam tubuh, biasanya kita akan sering mengalami mimpi-mimpi yang jarang dialami oleh orang-orang pada umumnya. Entah kita bermimpi bertemu seseorang yang memberikan kita sebuah benda-benda aneh untuk kita simpan, atau kita bermimpi ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, atau mimpi-mimpi lainnya yang seolah-olah diri kita diberikan sebuah mandat untuk menjaga dan merawat sebuah benda, di mana mimpi tersebut bisa terjadi berulang-ulang kali. Hanya saja teman-teman, terkadang ada beberapa orang yang pernah saya temui, ketika akan menemui ajalnya, orang tersebut sangat sulit untuk pergi, walaupun sebenarnya tubuh mereka secara medis sudah tidak dapat tertolong. Dan ternyata di dalam tubuh orang itu terdapat pusaka gaib yang dimasukkan secara paksa oleh diri dia untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya teman-teman, sebuah pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuh seseorang, jika muncul secara alami, maka dia akan hilang dengan sendirinya jika orang tersebut memang akan sudah menemui ajalnya, di mana pusaka gaib ini akan mencari kembali penerus dalam keturunannya. Berbeda dengan pusaka gaib yang dimasukkan secara paksa, di mana pusaka gaib ini tidak akan hilang sebelum dihilangkan oleh orang lain. Dan biasanya jika tidak dihilangkan akan menahan roh orang tersebut tetap berada dalam tubuhnya, walaupun kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Jika seandainya teman-teman mungkin sering mengalami berbagai kejadian supranatural dan sering kamu rasakan secara langsung pada tubuh kamu, namun kamu masih belum memahami apakah kejadian tersebut terjadi dikarenakan adanya sebuah pusaka gaib atau bukan, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar dengan menceritakan apa saja yang kamu alami. Sebab bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya.
Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. Yo.